Qualcomm, perusahaan pembuat chip untuk smartphone, kini sedang berada di ujung tanduk. ARM, perusahaan yang melisensikan arsitektur chipnya ke Qualcomm, mengancam akan mencabut lisensi tersebut dalam waktu dekat. Alasannya, ARM menilai Qualcomm telah melanggar perjanjian ketika mereka menggunakan lisensi ARM milik Nuvia untuk mengembangkan chip khusus untuk perangkat PC. Qualcomm yang tidak merasa salah melawan balik. Mereka menuduh ARM melakukan praktek anti persaingan. Konflik yang semakin hari semakin memanas ini dalam waktu dekat akan naik ke pengadilan. Perseteruan ini menciptakan riak besar di industri smartphone dan komputer. Baik Qualcomm maupun ARM sama-sama mengambil risiko yang besar. Menariknya, di balik semua ini ada Nvidia dan AMD yang sudah siap-siap untuk memotong di tikungan. Apa sih yang terjadi? Bagaimana perseteruan ini berdampak pada industri dan siapa yang akan diuntungkan? Yuk, kita cari tahu. ARM dikenal sebagai arsitektur prosesor hemat daya. Produk mereka sangat ideal dipakai untuk perangkat mobile seperti ponsel dan tablet. ARM telah memberikan lisensi kepada Qualcomm untuk membuat chip perangkat mobile yang cepat dan efisien. Hasilnya antara lain Snapdragon yang kemudian sukses di pasar chip smartphone. Snapdragon dipakai di banyak perangkat Android seperti Xiaomi dan Google Pixel. Kerjasama itu telah menguntungkan kedua belah pihak, apalagi kerjasama itu bukan hanya untuk mendukung pasar ponsel, melainkan juga untuk mengembangkan teknologi jaringan. Mereka telah berkontribusi memajukan teknologi 4G LTE dan juga 5G. Salah satunya modem Snapdragon X50 yang membuka jalan untuk konektivitas 5G. Pada tahun 2021, Qualcomm membeli Nuvia senilai 1,4 miliar US dollar. Nuvia adalah startup chip yang didirikan Gerard Williams ketiga. Bersama Manu Gulati dan John Bruno, William adalah arsitek utama chip Apple A series. Dia yang mendesain chip A7 hingga A14 di Apple yang dipakai di iPhone dan iPad. Nuvia juga memegang lisensi ARM yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan prosesor custom berbasis arsitektur ARM. Bahkan Nuvia juga didukung ARM untuk mengembangkan teknologi server yang lebih kompleks. Tentu saja ARM menerima imbalan dari hasil penjualan chip yang dikembangkan oleh Nuvia, seperti chip yang dipakai di perangkat Nvidia, MacBook, dan juga iPhone dengan Apple Siliconnya. Jadi ketika Qualcomm mengakuisisi Nuvia, banyak orang melihatnya sebagai usaha Qualcomm untuk mengurangi ketergantungan pada ARM. Selama ini, chip Qualcomm menggunakan inti komputasi yang berlisensi dari ARM. Nah, dengan akuisisi Nuvia, Qualcomm bisa mendapatkan inti berbasis ARM yang dibuat khusus oleh Nuvia. Dengan mengembangkan inti yang disesuaikan sendiri, mirip dengan strategi Apple, Qualcomm berharap dapat mengurangi biaya lisensi ARM dalam jangka pendek. Selain itu, strategi ini memberikan Qualcomm fleksibilitas untuk beralih ke arsitektur lain di masa depan jika seandainya diperlukan. Bersama Nuvia, Qualcomm kemudian mengembangkan CPU custom bernama Orion. CPU ini telah dipasang pada Snapdragon 10 Elite untuk laptop dan Snapdragon 8 Elite untuk smartphone. Orion dipasarkan Qualcomm ke perusahaan seperti HP dan Microsoft. Orion menjadi komponen utama bagi laptop baru yang fokus pada kecerdasan buatan. Kehadiran Orion ini kemudian memicu konflik antara Qualcomm dengan ARM. Menurut ARM, lisensi yang diberikan kepada Nuvia sifatnya non-transferable. Lisensi itu hanya berlaku selama Nuvia berdiri sendiri. Ketika Nuvia sudah diakuisisi, lisensi itu tidak otomatis ikut pindah tangan ke pihak yang mengakuisisi. Itulah sebabnya ARM menuding Qualcomm melanggar perjanjian kerjasama. ARM menuduh Qualcomm mengambil alih lisensi yang diberikan kepada Nuvia tanpa izin dan tanpa memberikan kompensasi. Qualcomm diminta berhenti memanfaatkan desain teknologi Nuvia, bahkan diminta untuk memusnahkan semua desain-desain tersebut. Qualcomm tentu saja menolak. Dalihnya, karena Nuvia kini adalah milik Qualcomm, maka mereka berhak memanfaatkan lisensi ARM yang dimiliki Nuvia dan tentu saja boleh mengembangkan CPU berbasis teknologi ARM. Dalam perspektif Qualcomm, mereka tidak melanggar perjanjian. Gugatan ARM dianggap membatasi kebebasan berinovasi. ARM dinilai berupaya mengontrol pemanfaatan teknologi mereka, padahal teknologi itu sudah dilisensikan. Qualcomm juga mengingatkan bahwa mereka adalah mitra yang sudah berkontribusi besar terhadap ekosistem ARM. ARM tentu saja menolak pembelaan itu. Mereka menganggap Qualcomm sudah mengabaikan perjanjian kerjasama. Itulah yang membuat keduanya selalu gagal bernegosiasi dalam menyelesaikan konflik. Gagalnya negosiasi membuat ARM hilang kesabaran.
Pada Agustus 2022, mereka menggugat Qualcomm dan Nuvia ke Pengadilan Distrik Delaware, Amerika Serikat. Langkah hukum diambil ARM untuk menjaga hak kekayaan intelektualnya, juga mendorong semua mitra kerjanya untuk mematuhi perjanjian. Di hadapan meja hijau, Qualcomm menolak semua tudingan ARM. Qualcomm meyakinkan pengadilan bahwa berdasarkan lisensi yang sudah dimiliki, mereka punya hak penuh merancang CPU berbasis teknologi ARM. Qualcomm menegaskan, ARM sama sekali tidak punya hak mencampuri inovasi yang sedang dikembangkan bersama Nuvia. Qualcomm bahkan balik menuduh bahwa ARM sedang menghalang-halangi pengembangan teknologi. Dituduh balik seperti itu, ARM semakin geram. Pada bulan Februari 2023, akhirnya ARM resmi mencabut lisensi Nuvia. Namun, Qualcomm santai aja. Mereka tetap memanfaatkan desain CPU Orion yang dibuat Nuvia. Konflik di antara mereka jadi semakin memanas. Sebab ARM kemudian mengultimatum Qualcomm. Lisensi arsitektur yang mereka berikan akan dibatalkan dalam 60 hari ke depan. ARM menyatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi ekosistem yang telah mereka bangun bersama mitra selama lebih dari 30 tahun. Respon Qualcomm gak kalah galak. Mereka mengatakan bahwa ARM sudah mengancam mereka tanpa dasar dan menekan mitranya untuk menaikkan tarif royalti. Mereka menuduh tindakan ARM sebagai perilaku anti persaingan yang tidak bisa ditoleransi. ARM dan Qualcomm adalah dua nama besar yang sudah 3 dekade bahu-membahu memajukan industri smartphone. Mereka sudah menciptakan inovasi yang membuat perangkat seluler semakin kuat, efisien, dan juga cepat. Namun di bawah kepemimpinan baru mereka, sekarang keduanya mulai menempuh jalan yang berbeda. Rene Haas sebagai CEO ARM ingin mereka tidak hanya jualan lisensi teknologi. Dia ingin ARM bisa menawarkan desain prosesor yang lebih lengkap dan siap pakai. Strategi itu akan membuat ARM memperoleh kompensasi lebih. Langkah ini tentu saja mengusik perusahaan seperti Qualcomm yang biasanya membeli teknologi ARM untuk disesuaikan sendiri. Di pihak lain, Cristiano Amon sebagai CEO Qualcomm berusaha supaya Qualcomm tidak terlalu bergantung pada ARM. Mereka harus mengembangkan desain chip mereka sendiri. Qualcomm harus lebih mandiri dan bisa merambah bidang baru, seperti teknologi komputasi misalnya. Bidang ini ironisnya juga menjadi fokus ARM, sehingga itu membuat hubungan mereka jadi semakin rumit. Kita tengah melihat ARM yang ingin mempertahankan kendali penuh atas lisensi teknologinya, sementara Qualcomm yang menginginkan kebebasan lebih dalam mendesain chip mereka sendiri dengan teknologi Nuvia. Jika ARM memenangkan kasus hukum ini, dampaknya akan terasa di seluruh industri. Qualcomm yang saat ini bergantung pada teknologi Core Nuvia harus menghentikan penggunaan Core ini sepenuhnya. Teknologi Core Nuvia telah menjadi harapan utama Qualcomm untuk menghadirkan performa tinggi di perangkat laptop berbasis Windows. Core ini dinilai mampu bersaing dengan chip M-Series-nya Apple yang dikenal sangat kuat dan efisien di perangkat Mac. Kehilangan Nuvia berarti Qualcomm harus merelakan kesempatan besar untuk bersaing di pasar PC yang didominasi oleh Intel dan AMD. Kondisi ini membawa Qualcomm pada masalah pelik. Qualcomm telah lama mengandalkan Nuvia sebagai jalan untuk meningkatkan performa chip berbasis ARM mereka yang selama ini dinilai kurang memadai dibandingkan prosesor x86 dari Intel dan juga AMD. Maka jika ARM berhasil memblokir penggunaan Core Nuvia, maka Qualcomm harus beroperasi menggunakan teknologi ARM standar yang meskipun efisien, seringkali kurang bertenaga untuk pasar PC. Meski ARM bisa saja menang, langkah ini juga berisiko bagi mereka. ARM sebenarnya sedang mencari peluang untuk memperluas jangkauan dan pendapatan mereka. Pasar PC berbasis Windows adalah target yang sangat potensial. Mereka bisa memperoleh royalti yang lebih besar karena harga prosesor untuk PC jauh lebih tinggi dibandingkan prosesor untuk perangkat mobile. Namun jika ARM memaksa Qualcomm menghentikan penggunaan Core Nuvia, ini kan bisa mengurangi kepercayaan produsen PC pada prosesor berbasis ARM, mengingat risiko hukum yang mungkin mereka akan hadapi. Nah, untuk mengantisipasi ketergantungan berlebih pada ARM, Qualcomm sebenarnya telah merintis opsi lain dengan menggandeng teknologi RISC-V yang open source pada tahun 2023. Tidak seperti ARM yang lisensinya ketat, RISC-V memberikan kebebasan bagi Qualcomm untuk menyesuaikan desain sesuai kebutuhan mereka tanpa ancaman hukum. Qualcomm sudah memulai langkah ini dengan mengembangkan chip berbasis RISC-V untuk perangkat wearable seperti smartwatch. Google menyatakan mendukung RISC-V sebagai platform utama untuk Android. Nah, dengan begitu, Qualcomm melihat RISC-V sebagai solusi potensial untuk lepas dari ketergantungan ARM. Terlepas dari risiko bagi keduanya, sengketa ini membuka peluang besar bagi pesaing lain di pasar PC. Dengan kontrak eksklusif Qualcomm untuk memasok prosesor laptop Windows yang hampir berakhir,
produsen chip lain seperti Nvidia dan AMD melihat kesempatan untuk memanfaatkan celah. Nvidia dan AMD bahkan sudah menjalin kerjasama dengan Microsoft untuk menyediakan chip dalam proyek laptop terbaru Copilot Plus. Ini berarti para produsen laptop kini punya lebih banyak pilihan prosesor dan tidak terbatas pada ARM atau Qualcomm saja. Hal ini akan bisa memperkaya pasar, memperluas pilihan, dan menciptakan persaingan yang lebih sehat di segmen PC. Kini, semua mata tertuju pada persidangan yang akan datang, saat ARM dan Qualcomm beradu argumen di hadapan hukum. Apakah ARM akan bersikukuh mempertahankan kendali penuh atas lisensi mereka dan memenangkan gugatan untuk memblokir teknologi Novia dari Qualcomm? Ataukah Qualcomm akan mempertahankan hak inovasinya, mengukuhkan posisinya sebagai pelopor chip custom yang independen? Atau mungkin dalam kilas balik kemitraan panjang mereka, ARM dan Qualcomm justru menemukan jalan tengah, sebuah solusi win-win yang memungkinkan keduanya terus meraup keuntungan bersama-sama. Bagi kita ada 3 hikmah yang bisa diambil dari konflik ini. Pertama, penting bagi kita untuk membuat perjanjian kerjasama yang jelas dan detail. Namun, karena dunia bisnis berkembang dengan sangat dinamis, apalagi di bidang teknologi, maka tidak mungkin kita bisa mengantisipasi semua hal. Maka perlu kita siapkan ruang untuk melakukan penyesuaian dalam kerjasama yang berjalan. Konflik Qualcomm dengan ARM bermula dari interpretasi yang berbeda atas perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Kedua, ketergantungan penuh pada satu mitra teknologi memang risikonya besar. Ini konsekuensi yang sekarang dihadapi Qualcomm ketika hubungannya dengan ARM retak. Rencana bisnis jangka panjang bisa terganggu. Jadi kita diingatkan bahwa kolaborasi harus dibarengi dengan kemandirian. Selain itu, bermitralah dengan lebih banyak pihak supaya pondasi bisnis Anda tetap kuat dalam menopang berbagai guncangan akibat perubahan-perubahan. Yang ketiga, ingatlah bahwa kepemilikan teknologi adalah kunci bagi kebebasan inovasi. Posisi ARM kuat karena mereka memegang hak IP dan bisa mengatur penggunaannya dengan ketat. Sebaliknya, posisi Qualcomm rentan karena mereka masih mengandalkan teknologi yang dilisensikan. Maka dari itu, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan teknologi inti secara mandiri. Dengannya, perusahaan bisa lebih leluasa berinovasi. Dengan inovasi, bisnis kita bisa lebih kuat dan fleksibel dalam bersaing di pasar yang cepat berubah. Pada akhirnya, kemandirian adalah pijakan kita, terutama dalam menguasai teknologi inti. Dengan berpijak pada kekuatan sendiri, kita akan tetap kokoh meski arah angin berubah. Namun, saat kita memilih untuk bermitra, maka bangunlah sinergi yang kuat tapi fleksibel, seperti bambu yang bisa melengkung saat badai tapi tidak patah. Industri ini bergerak cepat, penuh dinamika dan perubahan. Maka setiap langkah kerjasama yang kita ambil hari ini harus bisa merangkul segala kemungkinan di masa depan. Mulailah dari situ, dengan langkah yang mantap dan hati yang siap.